Di sebuah lembah hijau di tanah Batak, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ia tinggal seorang diri di gubuk kecilnya. Sehari-hari menggarap sawah dan memancing di sungai. Hidupnya sunyi, namun ia menjalaninya dengan tekun dan hati yang lapang. Suatu sore, Toba mengambil joran bambunya dan berjalan menuju sungai jernih di tepi hutan. Angin bertiup sepai-sepai, dan langit sore berwarna jingga keemasan memantul di permukaan air. Ia duduk di tepi batu, melempar tali pancingnya, dan menunggu dalam diam. Tiba-tiba tarikan kuat menarik joran Toba hingga hampir terpelanting. Dengan susah payah ia menarik tali pancing, dan dari dalam air melompat seekor ikan emas yang luar biasa besar. Sisiknya berkilau seperti logam mulia ditimpa cahaya sore. Toba terpana, tak percaya dengan tangkapannya. Ketika Toba mengangkat ikan itu ke daratan, terjadi sesuatu yang tak masuk akal. Ikan emas itu menatapnya dengan mata yang penuh cahaya dan berbicara dengan suara lembut seperti angin. Ia memohon untuk dibebaskan, dan Toba, yang terpaku antara takut dan heran, tak kuasa menolak. Dalam sekejap, ikan emas itu lenyap, dan di hadapan Toba berdiri seorang wanita cantik dengan rambut hitam panjang dan kulit keemasan yang bercahaya. Ia mengenakan kain ulos merah keemasan yang mengalir indah. Toba mundur selangkah, napasnya tertahan, jantungnya berdegup kencang. Putri itu bercerita dengan suara yang tenang dan dalam, bahwa ia adalah makhluk dari dunia lain, terkurung dalam wujud ikan oleh takdir. Ia bersedia menjadi istri Toba, namun dengan satu syarat yang tidak boleh dilanggar. Toba mendengarkan setiap kata dengan hikmat. Matanya tak lepas dari wajah sang putri. Dengan lantang dan penuh keyakinan, Toba bersumpah tidak akan pernah mengungkit asal-usul sang putri, bahwa ia berasal dari ikan. Sumpah itu diucapkan di tepi sungai dengan langit malam berbintang sebagai saksi. Putri itu tersenyum lembut, dan sejak malam itu, hidup Toba berubah selamanya. Toba dan sang putri menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia di gubuk mereka. Ladang mereka subur, lumbung selalu penuh, dan tawa mengisi sudut-sudut rumah. Tak lama kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Samosir, anak yang sehat, nakal, dan penuh semangat. Samosir tumbuh menjadi anak yang lincah namun sering membuat orang tua kewalahan. Ia sering lupa mengantar bekal makan siang ayahnya ke ladang. Lebih memilih bermain di tepi sungai bersama teman-temannya. Toba memaklumi, namun kelelahan setelah seharian di ladang membuat kesabarannya semakin tipis. Matahari sudah tepat di atas kepala, namun Samosir tak kunjung datang membawa bekal. Perut Toba keroncongan dan tubuhnya lelah setelah membajak sawah sejak pagi. Ia menunggu dan menunggu, hingga akhirnya kemarahannya memuncak tak tertahankan. Ketika Samosir akhirnya datang dengan tangan hampa dan senyum tak berdosa, amarah Toba meledak. Kata-kata yang selama ini ia jaga rapat-rapat akhirnya terlontar begitu saja, bahwa Samosir adalah anak keturunan ikan. Begitu kata-kata itu keluar, Toba langsung menyadari kesalahannya yang tak bisa ditarik kembali. Di rumah, Putri merasakan sesuatu yang aneh menghantam dadanya seperti petir. Ia tahu, sumpah itu telah dilanggar. Wajahnya yang selama ini bersinar mulai memucat, dan matanya dipenuhi kesedihan yang tak terhingga. Ia memandang sekeliling gubuk untuk terakhir kalinya. Putri menemukan Samosir dan memeluknya erat untuk terakhir kali. Ia berbisik lembut di telinga anaknya, memintanya naik ke bukit tertinggi dan tidak menoleh ke belakang. Air matanya jatuh di rambut Samosir yang hitam legam. Pelukan itu terasa seperti selamanya. Dengan langkah yang berat namun pasti, Putri berjalan sendiri menuju sungai tempat ia pertama kali ditemukan Toba. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya keemasan di tanah. Angin berhembus kencang, langit menghitam, dan alam seolah turut berduka atas kepergiannya. Toba berlari sekuat tenaga menyusul sang istri, namun kakinya terasa berat seperti dibelenggu tanah. Ia berteriak memanggil nama sang putri. Suaranya pecah oleh angin yang semakin kencang. Penyesalannya membakar dada, namun takdir tak bisa lagi diputar mundur. Di tepi sungai, Putri berdiri sejenak memandang ke arah Toba yang mendekat dari kejauhan. Satu senyum terakhir ia berikan, penuh maaf, penuh cinta, namun juga penuh kepastian. Lalu ia melangkah masuk ke dalam air, dan cahaya emasnya menyebar ke seluruh sungai. Begitu Putri lenyap ke dalam air, langit seolah ikut menangis. Hujan turun dengan deras yang belum pernah ada sebelumnya. Bukan hujan biasa, melainkan bah yang mengalir dari segala penjuru. Sungai meluap, tanah tergenang, dan air terus naik tanpa henti. Samosir teringat pesan ibunya, ia berlari sekencang-kencangnya mendaki bukit tertinggi tanpa menoleh ke belakang. Dari puncak bukit itu ia menyaksikan air bah menenggelamkan seluruh lembah di bawahnya. Bukit tempatnya berdiri menjadi satu-satunya daratan yang tersisa. Ketika hujan akhirnya reda dan langit kembali biru,
Hamparan air yang luas terbentang menggantikan lembah yang dulu hijau. Danau itu begitu luas hingga tepiannya menyentuh cakrawala. Di tengah-tengahnya, bukit tempat Samosir berdiri kini menjadi sebuah pulau, yang kelak dinamai Pulau Samosir. Kini Danau Toba dikenal sebagai danau vulkanik terbesar di dunia, permata biru yang menakjubkan di jantung Sumatera. Di balik keindahannya yang memukau, tersimpan kisah tentang cinta, sumpah yang terlanggar, dan pengorbanan seorang putri yang memilih kembali ke asalnya. Airnya yang dalam menyimpan kenangan yang tak pernah padam.